Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Andi Hendriana. Kali ini saya just bikin konten yang sederhana aja nih teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Rumah yang rusak gimana, udah dapat ganti rugi dari pemerintah? Mudah-mudahan teman-teman yang rumahnya rusak bisa dapat tunjangan ya yang cukup buat memperbaiki rumah teman-teman semua. Kalau yang enggak ya berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi rumah teman-teman yang gak retak sama sekali atau gak terkena dampak yang begitu signifikan ya teman-teman di rumahnya teman-teman semua yang selalu setia di channelnya Andi Hendrayana, khususnya buat orang kota Cianjur. Teman-teman, kali ini saya ingin buat konten yang sederhana aja, yang ya membahas apa yang ada dalam pikiran saya, yang ingin saya utarakan dalam video ini. Mungkin ini hanyalah sebuah video dubbing yang saya buat, karena kalau bikin konten yang video plus audio itu harus memakan waktu yang cukup lama dalam pengeditannya teman-teman dan lain sebagainya. Jadi saya hanya di sini bikin konten yang sederhana aja ya. Saya rekam videonya, saya rekam audionya lalu digabungkan dengan klip-klip video yang menggambarkan apa yang saya bicarakan teman-teman. Teman-teman, saya lihat beberapa terakhir ini di tahun 2022 ini begitu banyak kejadian yang mencengangkan ya di berita-berita di negara kita ini, negara Indonesia yang tercinta ini. Saya ada sebuah yang mencolok teman-teman perihal kehidupan di dunia ini ya, dimana ada seorang jenderal gitu ya, bintang 2 berjabatan tinggi di kepolisian. Saya pikir ingin jabatan seperti itu tidak mudah teman-teman. Ingin jabatan seperti itu, proses yang dibutuhkan itu begitu lama. Tapi kenapa setelah mendapatkan jabatan tersebut, udah dipercayai sama atasan buat berbintang 2 ya, hanya kesalahan dari anak buah, bintang itu menjadi berguguran teman-teman, dan sekarang dirinya sendiri yang akan menjadi repot. Dan sekarang yang bersangkutan itu sedang terjerat masalahnya sendiri, terjerat oleh perbuatannya sendiri, sehingga beliau harus bertanggung jawab atas apa yang telah beliau kerjakan terhadap anak buahnya tersebut. Teman-teman, sebelum jauh lebih dalam tentang hal bintang 2 ini, saya utarakan suatu hal yang menurut saya menarik teman-teman. Waktu itu 2010-an saya mau ikut tes untuk menjadi seorang tamtama tentara ya. Untuk masuk aja begitu sulit, begitu ketat prosesnya, dan diseleksinya begitu ketat. Kurang satu tes atau kurang bagus nilainya di salah satu tes itu tidak akan masuk ke tamtama tersebut teman-teman. Begitu sulitnya untuk masuk menjadi seorang aparatur sipil negara ya. Apalagi ini untuk masuk polisi juga begitu, sama halnya, sulit juga kalau tidak menggunakan pelicin atau orang tuanya tidak punya relasi di dalam organisasi tersebut, mungkin akan sulit. Mungkin bisa masuk asalkan peserta didik yang mau masuk ke kepolisian ini harus punya tes seleksi yang begitu sempurna nilainya, baru bisa masuk teman-teman. Tapi kalau nilainya kurang ya sedikit-sedikit lah, pasti ada yang orang tuanya mampu kasih aja pelicin gitu ya, istilah kasarnya. Tapi gak semua seperti itu.
Itu tergantung ke pribadi masing-masing ya, dari pribadi masing-masing dari peserta tes masuk ke kepolisian. Ada yang masuk murni, ada yang ya gitu deh. Bisa teman-teman nilai sendiri. Nah, teman-teman, ketika seseorang sudah mencapai titik tertinggi dalam sebuah karir, namun beliau ini namun cek bahasa Sunda namanya tijalike gitu ke pilampah sorangan. Padahal untuk masuk aja jadi seorang aparatur negara itu begitu sulitnya. Seperti tadi saya bilang, kok gak pikir panjang gitu ya, gak berpikir panjang kalau apa yang dia perbuat itu bisa merusakkan karirnya sendiri. Padahal hidup itu sudah cukup menurut saya jadi seorang jenderal yang terpandang. Apalagi ini polisinya polisi Kadif Humas Polri ya. Ya, karena mungkin masuk ke titik yang beliau blank gitu untuk mengambil keputusan, sehingga mengambil keputusan yang salah hingga mengakhiri anak buahnya sendiri, ajudannya sendiri. Mungkin kita tahu, mungkin kita tidak tahu hal apa yang sebenarnya terjadi yang bisa menyebabkan Bapak FS ini bisa melakukan hal yang senekat itu, bisa berakibat fatal untuk karirnya sendiri di kepolisian. Jadi Pak FS dan istrinya ini yang tahu hal apa yang membuat dia berpikir pendek untuk memutuskan untuk mengakhiri hidup dari seorang ajudannya atau anak buahnya ini. Dalam persidangan saya juga lihat di televisi, teman-teman, beliau juga mengakui sangat meminta maaf dan menyesali atas apa yang diperbuatnya, tapi penyesalan itu tak ada gunanya, teman-teman, karena apa yang telah dilakukan itu sudah terjadi dan itu yang membuat beliau harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, manusia, teman-teman, bagaimanapun rupanya, apalagi kita manusia biasa, hanya bisa menjalankan hidup. Antara baik dan buruk itu harus kita pintar memilah dan memilihnya. Jangan kedepankan perihal nafsu. Berpikirlah tenang, berpikirlah yang matang-matang atas segala keputusan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Karena kalau kita salah dan melangkah, itu akan berakibat tidak baik untuk diri kita sendiri, apalagi untuk keluarga kita sendiri. Saya sangat menyayangkan beliau, teman-teman, Pak FS ini. Jujur saja, bintangnya menjadi berguguran, dipecat dari kepolisian, otomatis beliau sekarang berstatus menjadi tersangka dan sedang menjadi persidangan atas segala perbuatan yang beliau lakukan, beserta orang-orang yang terseret dari skenario yang telah beliau buat gitu, teman-teman semua. Ya, itulah manusia, teman-teman. Kita tidak bisa habis pikir ya, orang yang hebat bisa juga tergelincir gitu ke lubang hitam yang membuat dirinya repot, yang membuat semua karirnya hancur, bahkan keluarganya juga menjadi ikut-ikutan terseret sama kasus ini. Yang saya kasihan itu adalah anak-anaknya, gimana ketika melihat orang tuanya menjadi seorang tersangka dan harus menjalani hukuman yang telah beliau perbuat atas kelakuannya itu. Ya, teman-teman, inilah hidup. Kita tidak bisa sama pemikiran kita dengan orang lain. Menurut kita secara akal yang sehat, beliau ini sudah cukup dalam perihal ekonomi, saya yakin.
uang sudah gak kekurangan, apalagi beliau sudah berkeluarga juga, tinggal menjalani aja karir itu. Kenapa beliau sampai tergelincir gitu ya? Kalau menurut akal kita sebagai orang awam, sebagai rakyat biasa yang memerhatikan kasus ini begitu sungguh luar biasa, teman-teman. Padahal di luaran sana masih banyak orang-orang yang susah, untuk mencari uang pun susah, untuk mencari sesuap nasi pun susah. Tapi kok ini sudah menjadi orang yang hebat, tapi malah menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang yang begitu dalam. Nah, itulah manusia, teman-teman, yang tidak bisa luput dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita nilai itu adalah seseorang yang hebat. Namun yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Suatu hari kita bisa hidup yang nyaman, tentram, tapi suatu hari kita juga bisa jatuh dan terpuruk. Itulah hidup dunia, antara hitam dan putih, antara baik dan buruk, antara keinginan dan nafsu, itu sangat berlawanan semuanya, teman-teman. Jadi tergantung diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengatur sifat kita, nafsu kita, agar kita tidak tergelincir ke hal yang merugikan terhadap orang lain. Begitu juga tidak juga merugikan diri kita sendiri dan keluarga. Teman-teman, dalam hidup ini ya tidak bisa kita nilai apa yang dipikirkan orang lain sehingga mereka bersalah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Dan kita juga tidak tahu mengapa beliau bisa melakukan hal yang senekat itu. Mungkin kalau tadinya anak buahnya ini, Joshua ini ya, atau Eliezer ini yang melakukan eksekusi, tidak membocorkan perihal kejahatannya, mungkin akan tutup masalah ini, karena ini ada disebut hal tembak menembak ya, masalah tembak menembak antara Eliezer dan juga anak buahnya Pak Sambo, Yosua ya. Tapi karena beliau merasa terintimidasi dan harus berdrama terus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak FS, beliau sangat tertekan batinnya, sehingga beliau berkata jujur apa adanya, karena ini adalah sebuah drama yang diatur oleh Bapak FS sebagai atasannya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di berita saat ini, persidangannya masih berlanjut. Betapa ya memprihatinkannya ya. Bapak polisi kok berpangkat jenderal bintang 2 kok bisa senekat itu sehingga menghancurkan karirnya sendiri. Ya, itulah manusia, teman-teman. Kita balik lagi. Saya berpikirnya begini. Di luar sana banyak orang yang susah. Beliau sudah cukup segalanya, mungkin jabatannya juga sudah mentereng. Kenapa bisa terjatuh ke lembah yang hitam dan menghancurkan semuanya? Balik lagi ke semula. Jadi polisi itu begitu susah, teman-teman, seleksinya. Kalau tidak menggunakan pelicin buat yang ya pasti ada lah orang-orang yang menggunakan suap menyuap untuk memasukkan anaknya ataupun siapa itu untuk masuk ke kepolisian. Sungguh tidak mudah, teman-teman. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu vlognya, hanya sebatas mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya, unek-unek yang ada dalam pikiran saya. Inilah hidup, inilah drama yang kita harus jalani. Setiap individu manusia punya drama hidupnya masing-masing, punya skenarionya hidup masing-masing, skenario hidupnya masing-masing. Kita ibaratnya adalah sebuah pemeran dalam sinetron yang harus melakoni
setiap peran yang telah dituliskan oleh sang penulis skenario. Kita hanya bisa menjalaninya apa yang telah dituliskan dari sang di atas, itu yang akan kita jalani. Itu adalah rel takdir kita yang harus kita hadapi sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta untuk kita. Baik buruk kehidupan itu sudah menjadi suratan. Ya, seperti itulah teman-teman. Namun pada akhirnya kita akan kembali dikubur, kita akan kembali menjadi tanah, dan pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perankan di dunia ini. Jadi manusia baik atau jadi manusia yang jahat itu akan kembali pada diri kita sendiri. Walaupun kita sebenarnya sudah diprogram atau kita sudah diskenariokan seperti apapun itu keadaan kita, itu akan menjadi sebuah tagihan nanti di akhir kehidupan kita, yaitu di alam akhirat. Teman-teman, sampai di sini dulu vlognya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan juga perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Andi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.